Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Jumpa lagi bersama Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng, asli wong Jawa Tulen. Senang cerita-cerita yang nyata, yang tidak nyata kita buang. Ya, kita akan membahas tentang batu intan permata, ya, ataupun batu mulia. Ya. Batu mulia menjadilah berlian. Ya. Banyak orang yang tidak paham dari batu-batu bernama obsidian atau opsi, ya. Kalau obsidian tidak sama seperti opsi. Kalau opsi itu limbah pabrik, ciptaan pabrik, dan dikelola sebagai diopen oleh manusia supaya bisa mirip sama dengan batu mulia, ya. Karena batu diamond itu sangat langka, karena harganya sangat selangit, ya. Nggak ada diamond yang murah ya kawan-kawan. Batu mulia itu nggak ada yang murah, ya. Nggak ada yang 1 juta, 2 juta, 15 juta, nggak ada. Paling 10 karat, 5 karat itu rata-rata 50 juta, ya. Itu karatnya aja kawan-kawan, belum pakai yang namanya berapa karat ini, ya, berapa karat ini, gitu kan, gitu, ya. Makanya batu mulia dan batu akik dan batu permata biasa jangan disamakan. Kalau batu akik itu adalah bebas, ya, batu akik apapun bebas, yang penting batu mulia itu kalau sudah dikating menjadi berlian itu yang mengeluarkan sinar X ataupun ultravioletnya, ya. Itu makanya orang-orang harus paham dong, ya. Kalau masalah kekerasan itu di mana-mana batu kalau sudah ketemu manusia dan dicuci dan kena air, ya, atau kita dipoles, itu batunya nggak keras sekali, diamplas ya tetap rusak, ya. Makanya jangan sampai Anda gampang terpengaruh dengan oknum-oknum yang tidak paham, ya, sok paham gitu, ya. Makanya banyak di Indonesia ini banyak oknum-oknum yang tidak paham, sok paham, sok memahami katanya. Itu batu obsidian itu apa toh? Batu obsidian itu jutaan tahun atau 40 miliar tahun di dalam perut bumi atau perut gunung Merapi, ya. Dari langkah kaki kita sampai 160 meter lebih sedikit, ya. Makanya belajar batu intan dan batu kristal bagaimana? Batu intan dan batu kristal. Kalau intan itu sebawahnya kristal, ya. Yang dicari orang-orang Afrika, Amerika, Jerman, China, India, itu rata-rata, Indonesia itu rata-rata yang dicari batu kristal, intan kristal, ya. Intan itu putih, ya. Kalau kristal itu seperti kaca alami, ya. Makanya banyak orang yang memegang batu akik katanya 30 tahun, 10 tahun, tapi batu obsidian nggak tahu, ya, taunya batu zirkon, ya. Obsidian itu batu asli, batu dari kaca alam, ya. Kaca alam itu, ya, dari tetesan air, tetesan hujan, tetesan embun, dan tetesan apapun, ya, itu di dalam perut gunung Merapi ataupun di perut gunung manapun ataupun di perut bumi, ya. Makanya kita belajar seperti itu susah kawan-kawan. Kita belajar batu mulia ataupun dibilang berlian itu susah loh kawan-kawan. Kalau batu akik, batu permata biasa itu banyak, topaz, king sapphire, blue sapphire, ya. Itu juga jamrud, itu juga dari obsidian. Cuma yang dicari orang yang mengeluarkan sinar X ataupun ultravioletnya. Nah, berlian itu nanti berpotongan apapun, semua itu diamond, ya. Yang paling termahal adalah colorless, berlian biru, berlian hijau, berlian kuning, itu sangat langka, ya. Bahan-bahannya juga langka, ya kawan-kawan. Yang penting berlian itu mengeluarkan sinar X ataupun pelangi, ya, pelangi, ya. Itu jadi yang dicari-cari orang Afrika, orang kolektor terbesar itu batu intan kristal, ya. Makanya jangan salah kawan-kawan, banyak oknum-oknum yang sok tahu, ada yang dites seperti ini, dites di amplas. Jangan, kalau sudah dikating Anda harus mendatangi lab uji,
uji batu kita, batu ini batu asli atau batu palsu. Nah, kebanyakan yang dijual toko emas sudah main ring itu rata-rata batu opsi. Opsi itu apa? Opsi itu limbah pabrik ciptaan manusia dari China, dari Amerika, dari Hong Kong, dari Jerman, dari Korea, ya. Itu rata-rata sudah dibawa di Indonesia, sudah masuk ring ya, sudah masuk ring. Jadi berlian itu tidak silau, tidak menyilaukan karena dari batu intan karbon ya. Nah, intan kristal ini dari karbon ya. Jadi kalau sudah dipoles, Anda mendapatkan sertifikat, berarti itu batu Anda sudah diuji dengan tes, Anda mendapat sertifikat. Kalau batu Anda asli. Tapi kalau Anda batunya palsu, jangan harap kawan-kawan, karena batu berlian itu harganya mental ya. Semakin potensinya semakin bagus, semakin gede, semakin jernih, semakin putih seperti air, semakin mahal. Berlian itu setiap tahun naik harganya ya. Dolar pun naik, berlian semakin naik. Jangan salah, jangan disamakan dengan emas. Kalau emas semakin dolar turun, semakin tambah turun itu. Makanya kita mencermati batu-batu yang berharga mana, yang tidak berharga mana. Kita harus memburu loh. Di Indonesia ini banyak batu mulia loh. Batu mulia itu berwarna-warni juga loh. Indonesia sebenarnya banyak bahan-bahan batu-batu berlian loh kawan-kawan. Jangan lupa subscribe dan komen dan share untuk Joko Opini biar Anda tidak ketinggalan zaman. Yang penting kalau mencari batu itu di tanah merah kawan-kawan, di tanah merah, di tempatnya gunung yang meletus itu ya. Itu rata-rata itu banyak batu-batu mulia yang terpendam ya. Yang terpendam, yang karena udah miliaran tahun di dalam perut bumi ataupun di perutnya gunung Merapi ataupun gunung manapun ya. Kita harus belajar yang batu yang mengeluarkan sinar X itu adalah batu berlian ya. Ya, seperti seorang bidadari mandi di surga atau mandi di pelangi ya. 7 bidadari itu telah mandi di pelangi ya. Karena batu itu terlangkah, ada yang batu itu color, ada yang bongkahan diamond, ada yang bongkahan bukan diamond ya, karena berlian bermacam-macam. Kenapa di sertifikat di Indonesia itu tidak dikasih tahu asal usulnya dan batunya batu dari mana ya, dan batu ini namanya apa ya. Rata-rata di Indonesia disembunyikan ya, karena di Afrika, Amerika, siapa bilang berlian itu tidak nampak? Kalau sudah dipotong-potong berbentuk bulat, lonjong ya, bantal ataupun opal, itu semua batu akan nampak. Cuma di dalam koran dikasih tulisan koran akan pudar, tidak bisa dibaca itu. Jadi banyak oknum-oknum salah mengartikan ya, sok tahu tapi nggak tahu, sok pintar tapi keblinger ya. Makanya orang-orang yang memahami batu berlian itu sangat susah ya. Ya itu tadi, kalau Anda ingin punya wawasan dari saya, Anda pencinta batu mulia, Anda harus subscribe dan komen dan share untuk kami biar Anda mendapat wawasan yang lebih luas. Karena om saya ini dan saya ini belajarnya dengan orang Amerika Selatan dan Afrika Selatan ya. Jadi om saya kan mendapat istri orang Amerika Selatan. Jadi saya memegang batu intan kristal ini, memegang berlian itu sudah lama, 40 tahun loh saya ini ya. Tapi saya ini belajar baik hati kepada hamba-hamba Allah ya. Selama kita masih hidup harus kita mencari berteman yang banyak sekali. Kita boleh benci sama akhlak manusia, tapi manusianya jangan dibenci. Itu ajaran saya. Makanya seperti batu mulia, berarti mulia Gusti Allah. Selama kita hidup, kita punya alif, kita harus punya baknya. Bak itu wadah ya. Alif itu kita bawa kemana-mana ini ya. Makanya kita belajar seperti itu, belajar seperti batu intan kristal ya. Kalau intan itu di bawahnya kristal ya. Kalau yang dicari orang seperti kaca alami, seperti beling kawan-kawan.
kalau kurang tahu. Tapi yang alami ya, yang dari tetesan air, tetesan embun ya, sampai 40 miliar tahun di dalam perut bumi ya. Kalau batu akik banyak sekali di kali-kali manapun kita bentuk seperti apapun, opal seperti apapun bisa. Tapi yang dicari orang yang mengeluarkan sinar X ataupun ultraviolet pelangi ya, itu batu mulia yang termahal di dunia, atau dibilang berlian ya. Kalau berlian itu sudah berpotongan kotak, bulat, lonjong, segitiga, bintang, bermacam-macam ya kawan-kawan. Semakin gede semakin mahal, semakin kecil semakin murah. Itu 5 karatnya, sekratnya bisa mencapai, kalau sakrat itu bisa mencapai 250 juta ya. Kalau 10 karat itu bisa mencapai 50 juta paling sedikit kawan. Paling sedikit lagi ya 15 juta itu 5 karat. 5 karat itu wah sedikit kawan-kawan, kecil. Nah, makanya kita belajar membersihkan batu intan atau sudah menjadi berlian, kita rawat, karena harganya mahal kawan-kawan. Batu berlian itu ya nggak murah, mahal. Kita harus belajar seperti itu dan belajar yang sangat nyata ya. Kita belajar batu mulia dan batu permata biasa, juga batu aki ya. Banyak orang yang tidak memahami dan tidak paham ya batu berlian itu seperti apa. Memang harganya sangat selangit batu berlian itu. Makanya kawan-kawan semuanya, pemirsa, harus kita belajar batu yang berharga mana, yang tidak berharga mana. Kita harus koleksi yang lebih banyaknya ya. Banyak oknum-oknum yang tidak paham, sok paham. Ada yang memegang batu akik ya, sampai katanya puluhan tahun saya tanya, Pak, batu berlian kayak apa? Ini batu berlian, itu batu opsi. Opsi itu apa? Opsi itu ciptaan pabrik ya. Jadi batu ciptaan pabrik dijual ya. Orang-orang yang tidak paham batu berlian, dia membuat sertifikat sendiri, sertifikatnya palsu kawan-kawan. Makanya kita hati-hati ya. Nah, makanya orang-orang itu ya juga kita hati-hati kalau mengatingkan. Kita itu harus orangnya kasih garansi ya, karena batu kalau sudah mengatingkan ditinggal itu rata-rata bisa ditukar loh kawan-kawan. Bisa ditukar batu yang palsu ya, karena dia itu kepengen dapat duit gede ya. Ingat kawan-kawan, jangan sampai batu kita ditukar ya, karena batu kita itu batu bersertifikat. Kalau batu mulia itu sudah bisa mendapatkan sertifikat mentahnya ya. Itu makanya kita belajar seperti itu, dan kita belajar waspada dan waskito, karena batu itu terlangka di dunia ya. Karena alam itu nyata, seperti kamu kalau kamu mencari bambu petok, samurai, sama aja, itu seperti berlian ya. Berlian itu sangat langka. Kalau berlian di mana-mana laku, kalau berlian petok ya nggak ketemu, nggak petok pembelinya gitu. Jadinya orang yang diajak aneh-aneh semakin aneh-aneh. Tapi kalau berlian kan banyak orang pembeli dan minat ya gitu. Makanya kita itu harus belajar seperti itu ya. Jangan mau digeret, jangan mau dikresek-kesrek, jangan mau diamplas. Kalau sudah membentuk katingan, kita harus mendatangi lab. Di mana lab Anda berada, di kota-kota besar atau Surabaya atau Solo atau Jogja atau Jakarta atau Medan atau Kalimantan, yang banyak ada labnya. Kita membuat sertifikat berlian ya. Kalau Anda beli mobil, beli motor kan kita harus memakai BPKB ya. BPKB ya, STNK kan buat tamingan kalau ada operasi ya. Makanya kita harus belajar ngoleksi batu yang berharga, batu mulia dan batu permata ya. Batu permata itu jamrud, pink safir ya, blue safir, topaz gitu, aquamarine, itu batu permata biasa ya. Makanya yang dicari orang yang batu yang mengeluarkan sinar X ataupun ultravioletnya. Tapi jangan salah ya, kalau bikinan luar negeri banyak yang palsu, ada juga. Bukannya orang itu langsung jujur semua, rata-rata banyak yang memalsukan. Kita belajar seperti itu kawan-kawan ya. Kita belajar yang sangat nyata ya. Batu berlian kalau sudah berpotongan ya.
semakin jernih, semakin putih, semakin langka, semakin mahal harganya. Batu itu yang paling langka itu putih bersih dan warna kuning hijau muda ya, dinamakan lake green raura. Kalau putih bersih dinamakan batu ya, namanya batunya batu paling bersih. Batu apa tuh? Paling bersih itu putih sebening air atau sebening air yang mesti sungai paling bening itu yang dicari orang batu intan kristal. Nah, kalau intan itu sebawahnya kristal karena yang dicari orang-orang Afrika, Amerika, China itu rata-rata batu kristal ya, kristal yang mengeluarkan sinar X ataupun ultraviolet ya, karena bidadari mandi kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawannya subscribe dan komen dan share untuk Joko Bikin biar Anda mempunyai wawasan seperti saya. Nih, batu lake green color ya, lake green namanya lake green raura. Ini bentuknya kotak. Lake green raura, langka barangnya ini kawan-kawan.